Anak-anak semuanya, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, luar biasa ya semangatnya pagi hari ini. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya ada baiknya kita serahkan kita ke dalam tangan Tuhan kita yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. ya Sudah, Pak. Terima kasih anak kami yang mulia. Jadi anak-anak kami semuanya, sebelum kita mulai, saya lihat ini sudah semua masuk ya di dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan jaringannya di sana mendukung ya. Jadi pagi hari ini tetap semangat ya. Kalau kita proses pembelajaran daring, ya saya yakin, Bapak yakin, anak-anak kami semuanya masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi sebelumnya kita kan sudah mempelajari ya tentang laju reaksi, Kira-kira ada yang masih ingat tentang laju reaksi? Laju reaksi adalah bertambahnya produk persatuan waktu dan berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sekarang ya kita akan masuk pada materi yang baru ya. Materi yang baru yaitu tentang kesetimbangan kimia. Share ya di Google Classroom ataupun WA. Ini link video ataupun PPT, tapi saya nanti akan tampilkan ini. Kita amati bersama, kita lihat video ini tentang kesetimbangan kimia. Iya, baik. Jadi demikian saja ya tampilan videonya anak-anak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin ada satu orang yang memberikan tanggapan mengenai video tadi. Oh ya, Pepi, ya silakan Pepi menyampaikan. Menurut saya Pak, kesetimbangan dinamis itu adalah reaksi yang terus-menerus berlangsung dengan arah yang berlawanan, Pak. Ya betul sekali ya Pepi. Artinya bahwa reaksinya terus-menerus berlangsung dengan kecepatan yang sama. Ya, nampak ya? Nampak anak-anak? Iya ya, jelas ya. Nah, ini kita perhatikan konsep setimbang. Dibuat ilustrasinya seperti eskalator ya. Eskalator. Kira-kira ada yang mau menyampaikan ini tentang gambar ini? Satu orang yang bisa menyampaikan? Sama halnya dengan akuarium tadi. Intinya kan kecepatannya sama ketika terjadi perubahan itu. Ada satu orang yang bisa menyampaikan kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kita tanggapi di sini, sama dengan akuarium tadi dengan video yang Bapak tampilkan. Kecepatannya Pak sama. Kecepatannya tangga naik dan turun. Iya, ini tangganya kan turun, sedangkan si anak ya kita ibaratkan ya, dia juga berlari dengan kecepatan yang sama. Ini dengan kecepatan yang sama. Tapi ada syaratnya adalah, ya syaratnya tadi adalah kecepatan tangga turun itu sama dengan kecepatan ketika si anak ini naik. Nah, artinya bahwa di dalam reaksi kimia juga, reaksi kesetimbangan, ya coba kita perhatikan untuk reaksi kimia umum ya. Ini A kecil A besar bereaksi dengan B kecil B besar. Ini keadaan setimbang ya. C kecil C besar tambah D kecil D besar. Ya. Jadi kalau sebelumnya kalau kita pelajari di kelas 10 kan biasanya ya reaksi kimia ini kan hanya satu arah. Reaksi satu arah. Tanda panahnya hanya ke kanan gitu. Nah, jadi itu kan yang dinamakan dengan reaksi ya irreversible. Ya, reaksi irreversible. Ini dia. Nah, ini contohnya reaksi irreversible. NaOH aqueous tambah HCl aqueous menghasilkan NaCl aqueous tambah H2O liquid. Nah, kelas kalau kita belajar di kelas 10, tetapi di kelas 11 ini sepertinya ada
reaksi itu bisa bolak-balik ya. Ya, reaksi itu bisa bolak-balik. Jadi ingat anak-anak kami bahwa penulisan ya, penulisan keadaan setimbang itu tanda panah juara ini seperti ini ya. Ya, dia tanda panahnya setengah ke kiri ya, dan tanda panahnya setengah ke kanan. Adalah reaksi dua arah reversible. Ini reaksi yang dapat balik ya, contohnya daripada proses pembentukan amonia. Jadi itu mengenai materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Silakan. Di Google Classroom ataupun di WA kan Bapak sudah bagikan kelompok ya. Cuma mau nanya Pak, mau nanya. Iya silakan. Mau nanya Pak, itu reaksinya tanda panahnya dua arah. Iya betul. Itu maksudnya gimana ya Pak? Dua arahnya itu. Apa maksudnya yang tanda panah dua arah tadi ya? Jadi maksudnya begini ya, bahwa reaksi itu bisa dapat balik ya, bisa dapat balik, ya. Bisa contohnya tadi. Nah ini saya buat contohnya ya, ini. Nah, misalnya proses Haber pada pembuatan amoniak ya, buat pada saat keadaan setimbang, ini kecepatan reaksinya atau laju reaksinya itu sama. Jadi kita katakan bahwa P1 itu sama dengan P2. Jadi kira-kira seperti itu ya, Isna. Bisa dipahami ya? Ya Pak, terima kasih. Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini? Ya, silakan dari kelompok 2 mungkin dari kelompok. Menurut saya, kesetimbangan kimia itu adalah reaksi kimia yang berlangsung secara terus-menerus dengan kecepatan yang sama dari produk, dari reaktan ke produk, kemudian dari produk ke reaktan. Ya, Bapak simpulkan lagi ya, bahwa kesetimbangan kimia itu ya terjadi ketika ya laju ke kiri sama dengan laju ke kanan. Ya, artinya P1 sama dengan P2. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa dalam kesetimbangan dalam reaksi kimia ada dua reaksi, ada reaksi satu arah atau irreversible yang tidak dapat balik. Nah, ini ada reaksi dua arah yang dapat balik, itu yang ada hubungannya dengan kesetimbangan kimia. Kelompok yang lain ada yang bisa memberikan refleksi dalam kehidupan sehari, apa yang bisa kita pahami mengenai kesetimbangan kimia ini? Ada satu orang, anak kami Nike, silakan. Halo Pak. Iya, silakan Nike memberi tanggapan mengenai Menurut saya kesetimbangan kimia itu di mana terjadi keadaan reaksi bolak-balik, di mana laju reaksi reaktan dan produk itu sama. Ya, jadi yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai kesetimbangan kimia atau kesetimbangan dinamis, memang kalau dalam kehidupan sehari-hari ya agak sulit kita menemukan contohnya. Tapi dalam dunia industri ini banyak yang bisa kita ambilkan, refleksikan. Ya, misalnya tadi udah Bapak tampilkan, misalnya proses Haber pembuatan amonia, ya, itu reaksinya adalah bolak-balik. Evaluasinya atau tugas itu Bapak tuangkan dalam bentuk LKPD. Jadi Bapak akan share di Google Classroom ataupun WA. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Ikuti langkah-langkah atau petunjuk yang ada di dalam LKPD. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk pada ketetapan kesetimbangan. Silakan anak-anak kami ya mencari referensi untuk lebih mendalam lagi tentang pertemuan berikutnya biar lebih gampang kita. Demikian saja materi kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita serahkan kembali diri kita ke dalam Tuhan kita yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Teman-teman, mari kita mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Teti. Ya, jadi demikian saja nak, tetap semangat ya. Masih semangat ya. Demikian saja, kembali saya sapa kita semuanya ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak.